Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saat ini Habib berada di kediaman Syekh Ustadz Kakang daripada keturunan wali Allah yang berada di daerah Cianjur. Ini posisinya di mana? Sodom. Di Sodom, yaitu wali Allah Syekh Yasin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saat ini Habib berada di kediaman Syekh Ustadz Kakang daripada keturunan wali Allah yang berada di daerah Cianjur. Ini posisinya di mana? Sodom. Di Sodom, yaitu wali Allah Syekh Yasin. Ya alhamdulillah, ya walaupun nggak terlalu banyak kita membahas, mungkin Habib mengambil sedikit singkat keturunan beliau, karomahnya beliau, dan asal usul beliau, yaitu Syekh Yasin. Alhamdulillah di sini ada orang guru Habib, orang tua Habib, yaitu Syekh Ustadz Aan Kakang. Kalau nama aslinya? Kalau nama asli saya Maktuluddin Arbiasin Busdi. Oh, pacaran. Cuman ya mungkin dulu sama orang tua, karena saya mungkin anak laki-laki Pertama gede. Yang gede. Jadi semua mau kakek, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek yang muda ya itu aja manggilnya kakak. Oh, kakak. Jadi itunya satu hargaan ke orang tua gitu. Orang itu jadi manggilnya ke saya itu kakak semuanya. Jadi orang sini nggak tahu nama asli saya. Dan nama asli saya mah bukan itu. Karena yang dikenal itu ya, yang lebih dikenal. mudah kali. Oke, alhamdulillah hadirin. Habib, maaf. Jadi ini pasti untuk pengen lebih menggali Sahibul Maktum ini, pertama yaitu kira-kira beliau ini asal usul keturunannya dari mana? Ya, kalau dari ibu kan keturunannya dari Waliullah Pamijahan. Saya Guruhi Saparwadi Pamijahan. Terus pami dari karena beliau putra dari putra Tuba Nyimas Nurkasi, Ajeng Nyimas Nurkasi, putra Emas Dalem Bojong Pamijahan, menikah sama Tubagus Saripudin Muhammad. Dia keturunan Banten, Banten nih. Dari siapa ya? Tubagus Saripudin Muhammad itu putra awalnya dari kalau rentuan dari Syekh Syarif Hidayatullah ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terus ke Maulana Yusuf Banten, di Maulana Yusuf Banten ke Syekh Maulana Muhammad, terus ke Abu Mapahir Mahmud Abdul Qadir, terus ke Abu Ma'ali Syekh Maulana Abdul Fattah, terus Syekh Maulana Mansur Ciganjur Banten. Berarti masih ada keturunan dari Rasulullah, Iya. istilahnya dari bapak ya, Ya. langsung ya. Kalau dari bapak namanya dari situ, dari Maulana Mansur Ciganjur Banten ke Abu Muhasin Zainal Abidin, namanya Tubagus Saripudin Muhammad, menikah sama orang Nyimas Ajeng Nurkasi. Gaduh, ieu teh gaduh saderekna sadayana 7. Wah, ada 7 purta berarti anak ya. Adik kakaknya. Adik kakaknya. Punya putra Nyimas Nurkasi itu 7. Yang di makom di sini istri. Itu adiknya ada 2, Nyimas Nurtilah sama Nursilah. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Terus yang 4 lagi adanya satu di Sukalarang, yang satu lagi di Bangbayang, satu lagi di Balembang, terus di satu lagi tuh di Sukalarang kalau betul masih sadayana jadi wali Allah, penentu agama
sadayana 5 ya. Tapi nggak ada di sini, di luar semua. Nah, ngebukanya di sana. Yang satu di Bang Bayang. Ada makomnya di Bang Bayang, makomnya tos ayeuna tos kakuriling ku bumi, tos dilebet posisi makom di dalam bumi. Terus ada di Sukalarang teh paling kalebet ilap dina mah. Sadayana mah 7 pami ibu ramana di makom kenana di Putri Condong Ciwalen. Berapa kilo dari sini? Kalau dari sini di Warung Kondang masuk ke Kecamatan Warung Kondang. Yang Oh, malam ya? Oh, lumayan 1 jam ya? Ya, dari sini 1 jam ke situ. Masya Allah. Cuman yang pernah yang kampus di sini itu Mama Satibinya, Mama Satibi Genturnya. Di sini? Yang di sini itu bukan angklungnya, Mama Genturnya. Sebagai apa tuh beliau? Mama Gentur, Oh, pembuka pertama kali. Pertama itu Gentur. Oh, Mama Satibi nusuk di hawan. yang kemarin kita sejarah ya? Nah itu Mungkin salah satu gurunya ya? Abahnya dari enggak muridnya. Muridnya. Nah, muridnya ini tuh yang di Gentur, Mama Genturnya nu kantos di Mama Yasin. Terus Mama Ilyas itu Bandung. Kantos di Sadayana. Ya alhamdulillah nu kantos di desa Sadayana. Jarantan. Jadi alhamdulillah, nah ini sejarah ataupun silsilah dari keturunan Ya, Syekh Yasin sekilas, bahwa beliau juga ada sedikit sejarah darah keturunan Rasulullah juga, dan juga beliau salah satu perjuang negara ya, Pembuka agama di Cianjur. Jadi pertama kali ulama masuk daerah Cianjur salah satunya adalah cuman tidak mau dia dipublikasikan. Jadi kenapa Habib membuka sejarah ini? Karena ya, di akhir zaman ini kita mesti harus lebih bisa memperdalami sejarah para wali agar kita bisa memahami ya, bukan TikTok pelajarin TikTok, pelajarin lain-lain sebagainya atau konten-konten yang lainnya. Terus mungkin ada sejarah pengalaman karomahnya beliau itu. Salah satunya mungkin kalau para wali mah pasti banyak karomah kan, ada kali kalau ada. Nah, salah satu karomah yang mungkin yang pernah sudah ngalamin itu salah satunya ya semacam apa. Jadi apa sih karomah itu ya? Pastinya Allah bilang kan al-istiqomah al-hu min afil karomah kan semacam itu. Karena salah satu karomahnya beliau yang di masa hidupnya beliau itu apa gitu? Masa hidupnya dia tuh apa mungkin nggak pernah ninggalin kalau Quran apa? Kalau dia sampai kayak sekarang juga di sini jangan sampai ninggalin itu satu yang memang di sini yang dibesarkan itu sholat naria. Sholat naria. Terus yang kedua, setiap malam Jumat itu tidak harus itu. Makanya di sini walaupun mau ada 1 orang, mau ada 2 orang gitu kan, semakin kesini mungkin zaman semakin surut, mau ada 1 orang, mau 2 orang tetap marhaba sama marhaba. Marhaba itu kayak baca maulid. Ya, baca maulid. Maulid. Mau marhaba, mau saripul ana, mau apa kan gitu. Libai gitu. Ya. Yang penting ada lah ya. Ya, ada. Cuman kemarin waktu saya pulang dari Pamijahan, saya juga dipesenin. Memang selain itu kalau jarak ke situ harus pakai tambahan. Sekarang itu minta biasanya tambahannya baca Al-Nasr. Oh, jadi sebelum masuk itu lah. Enggak, ketika pas kita masuk pas jarak, pas tawasul gitu. Itu kan itu kan ada sholawat Maria, ada apa. Nah, sholawat Al-Nasr juga harus dibaca. Insya Allah. Ya, kalau untuk para santri karena mungkin ada
ada beberapa kiai yang kesini kemarin. Dia bercerita dulu dari kakek saya, mungkin orang itu dulunya nggak bisa apa-apa, jadi cuma di ininya awalnya di pesantrennya cuma masak, suruh masak. Dan kata kakek, ya udah kamu bawa aja kitab ngaji di makom. Jadi kalau ngapalin itu di makom, bawa kitab dari mulai dia Jurumiyah, Sapina, Kailani, Ibriti sampai Kalbiyah, dia bawa sana dapat 40 hari. Lepas pulang teh udah bisa ngurut. Insya Allah. Nah itulah salah satu kekaramahan beliau. Jadi banyak karomahnya sih. salah satunya seperti itu, yang mana ada satu orang yang memang asal dia nggak bisa apa-apa, pengen jadi, ya kita sebutlah dia pengen jadi ustadz lah kan. Setelah disarankan oleh orang tua beliau, udah suruh baca aja, ngapal di situ, baca di situ. Akhirnya dengan kekaramahannya beliau, ini orang dijadikan yaitu alim di dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh dicoba, bukan 1 hari cuman, ya 40 hari. Kalau bisa menghadapi itu perjalanan 40 hari dengan niat ikhlas, insya Allah beliau Sohibul Magom yang akan membantu daripada ilmu-ilmu laduni tersebut. Kira-kira ramainya malam apa aja nih? Biasanya ramainya malam Jumat. Terus orang-orang Jawa selain dari wilayah Cianjur, apa ada daerah tadi? Ada dari Madura juga ada. Ada Madura. Madura juga ada. Ya itu kan dari wilayah selain Cianjur banyak. Jakarta. Apalagi dulu dari Jawa banyak yang kesini, kebanyakannya yang Tirakat. Oh, Tirakat. Jadi kayak yang dari Jawa mah sengaja dia udah kemana-kemana. Kemari. Namanya itu panggilan ya. Ini subhanallah. Mereka nyari-nyari alamat ini gitu. Sekarang saya sempat tanya, tahu dari mana? Nah, saya lagi jarah di Anu, ada panggilan aja, suruh nyari makom ini. Bahkan yang Curug yang Jember waktu itu ada, dia udah 3 tahun gitu. Jaroh, dia nggak pernah naik mobil, dia jalan kaki selama 3 tahun. Dia ujung ke sana kemari, dia nyari makom ini. Terakhir sampai kan di sini kebetulan waktu itu orang tua masih ada, saya disuruh nemenin dia. Terus itu saya suruh nemenin, saya dapat di sana nemenin tidur dia. Mereka saya ngasih makan, setiap buka dia bilang, saya berangkat jalan ke sana kemari, ujung-ujungnya terakhir disuruh ke sini, saya nyari-nyari baru dapat itu selama 3 tahun. Sampai kan dia belum ini terakhir di sini dia dapat 40 hari. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang yang jarah ke tempat magomnya Syekh Yasin ini adalah satu panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin hadirin, kalau nggak ada niat untuk ziarah kemana, ya pastinya ke wali-walinya Allah. Tapi kalau dia udah niat, diuji oleh Allah, tapi insya Allah ujung-ujungnya ditemuin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu sedikit kisah ringkas ya. Mudah-mudahan mungkin ada yang mau disampaikan untuk para penonton, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, Habib juga terima kasih banyak udah membuka sedikit keturunan beliau. Mungkin ada beberapa orang yang ya nyalainnya apa artinya ya membahas sejarah tapi tidak dengan tempatnya. Tapi alhamdulillah Habib di sini memang ada tempatnya dan mungkin beliau ada keturunan dan memang keturunannya Sohibul Magom. Mudah-mudahan dengan ada video ini menjadi manfaat buat antum yang menonton dan bisa menambah kecintaan mahabbah kepada wali, sehingga antum yang dikatakan oleh Rasulullah yusarru ma'hum ma'an ahab, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan
kita nggak di dunia, di akhirat kita bisa berkumpul dengan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nanti Habib mau sekalian jalan mau lihat semacam apa magom beliau, kita ngambil berkahnya, insya Allah sampai ditemenin sama keturunannya dan kita bisa mendapat keberkahan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa terus ditonton, di subscribe, di komen dan like agar bisa menjadi manfaat video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib sudah ziarah ke makam Syekh Yasin bin Tubagus Syarifuddin Tubagus Syarifuddin Muhammad. Alhamdulillah tadi sudah sedikit cerita. Dan sekarang kita setelah melihat makamnya, mudah-mudahan yang sudah melihat video ini bisa ziarah ke makamnya wali dan insya Allah dipanggil kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah nemenin Habib ziarah. Ya, mudah-mudahan enggak keluar dari majlis atau magam ini dosa Habib diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala, berkahnya wali Allah, berkahnya orang-orang soleh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inna rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka orang yang di jalan Allah. Ya, beliau ini wali, ya. Beliau ini orang alim. Tadi udah diceritakan begitu luar biasa makamnya beliau. Nah, antum datang kemari mati jasadnya, tidak, akan tetapi beliau itu hidup, bahkan memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Maka mudah-mudahan dengan singkat daripada ziarah ke makamnya wali bisa menambah kita kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Oke, itu aja singkat kata, mudah-mudahan menambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.